Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rizky Putri dengan NIM 2022 Di sini saya akan menjelaskan tentang change in ownership interest. Yang pertama itu dari si change in ownership interest itu perusahaan induk dapat secara efektif meningkatkan kepentingan kepemilikan di anak perusahaan dengan salah satunya seperti membeli saham anak perusahaan tambahan langsung dari pihak ketiga atau membeli anak perusahaan membeli saham anak perusahaan dari si pihak ketiganya. Terus juga perusahaan induk dapat secara efektif mengurangi kepentingan kepemilikan di anak perusahaan dengan salah satunya yaitu menjual beberapa saham anak perusahaan langsung kepada pihak ketiga atau memiliki anak perusahaan menjual saham tambahan termasuk itu bisa juga saham teasuri kepada pihak ketiga. Nah, berdasarkan GAAP saat ini akuisisi yang terjadi secara bertahap atau penjualan sebagian yaitu mengukur dan mengakui aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi oleh pihak yang diakuisisi sebesar 100% dari nilai wajarnya pada tanggal mengakuisisi sehingga memperoleh kendali dan juga mengakui semua niat baik goodwill dari pihak yang diakuisisi bukan hanya dari si saham induknya aja. Terus juga diukur sebagai selisih antara nilai wajar pihak yang diakuisisi pada tanggal akuisisi dan nilai wajar dari aset bersih yang dapat diidentifikasi. Nah, akuisisi yang terjadi secara bertahap atau penjualan sebagian itu setiap kepentingan ekuitas dan pengendali yang sebelumnya dipegang harus diukur ulang ke nilai wajar dengan penyesuaian yang dihasilkan di akuisisi dalam pendapatan setelah pengendalian tercapai. Penyesuaian selanjutnya karena peningkatan kepemilikan ditampilkan sebagai modal tambahan kontribusi bukan sebagai pendapatan. Jika si perusahaan induk ini kehilangan kendali, investasi yang ditahan harus diukur ulang ke nilai wajar dengan penyesuaian yang diakui dalam laba bersih. Nah, terus juga ini ada contohnya dari Seven Open Market Purchase yaitu menggunakan cost method. Jadi ilustrasinya aja tuh seperti ini. Kalau misalkan si S company itu mempunyai 10.000 dan dia dijual per value-nya itu 10 10 doang. Terus juga uh, dari si cost method ini perlakuan penjualan sebagai investasi itu oleh si induk perusahaan tergantung pada apakah penjualan tersebut mengakibatkan hilangnya kendali efektif pada anak tersebut atau tidak. Seperti jika kontrol dipertahankan, tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi. Nah, sebagai gantinya itu penyesuaian dilakukan pada modal kontribusi tambahan dari kepentingan pengendali. Terus jika hilang kendali, seluruh bunga disesuaikan dengan nilai wajar dan keuntungan atau kerugian dicatat dalam pendapatan atas semua saham yang dimiliki sebelum penjualan. Terus juga kalau di equity method itu ketika lebih dari satu pembelian dilakukan sebelum kontrol diperoleh, tanggal diakuisisi didefinisikan sebagai tanggal di mana kontrol tersebut dicapai. Contohnya itu mengilustrasikan prosedur yang diikuti pembelian dan penjualan saham anak perusahaan disapa dengan di pasar terbuka dengan metode ekuitas. Nah, kalau simpelnya tuh change in ownership interest itu dalam akuntansi keuangan itu mengacu pada segala peristiwa atau transaksi yang mengubah presentasi kepemilikan dalam sebuah entitas dan dapat mempengaruhi bagaimana si entitas ini menyusun laporan keuangan terutama itu dalam hal konsolidasi dan pengakuan si investasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.